pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat wajib atau mutlak dan tidak mendapatkan jasa timbal balik langsung. Ada beberapa teori dalam pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Teori ini seperti perjanjian asuransi, yang dimana untuk melindungi orang dan segala kepentingannya diperlukan pembayaran premi. Yang kedua, teori kepentingan. Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut rakyat yang didasari oleh kepentingan masing-masing. Yang ketiga, teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Yang keempat, teori bakti. Teori ini mendasarkan pada Organische Staatslehre yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri. Dengan tidak adanya persekutuan, maka tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan atau negara berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari kewajiban mutlaknya untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Yang kelima, teori asas gaya beli. Teori ini melihat efek pajak dan memandang efek baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menurut golongan. Ada 2 jenis pajak menurut golongan. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Misalnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dilimpahkan ke orang lain atau pihak ketiga. Misalnya, pajak pertambahan nilai. Kedua, menurut sifat. Ada 2 jenis pajak menurut sifat. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, seperti benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Yang ketiga, menurut lembaga pemungut. Ada 2 jenis pajak menurut lembaga pemungut. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Contoh pengenaan atau pemungutan pajak di luar Indonesia. Pak Wahyu merupakan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Taiwan. Memperoleh penghasilan di Indonesia sebesar 60 juta dan penghasilan di negara lain sebesar 40 juta. Maka penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia adalah sebesar 60 juta.
Contoh pengenaan pajak yang berasal dari Indonesia. Tuan Bayu bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2017, Tuan Bayu memperoleh penghasilan di Indonesia sebesar 70 juta. Maka penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia adalah sebesar 70 juta. Tahunan orang pribadi tidak selalu menunjukkan posisi kurang bayar. SPT yang statusnya kurang bayar terjadi apabila berdasarkan perhitungan pajak tahunannya, jumlah pajak yang terhutang lebih besar daripada kredit pajak. Ini berarti wajib pajak kurang membayar pajak atau tidak mencukupi pembayaran yang seharusnya. Subjek pajak adalah perorangan atau badan yang memiliki potensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran pengenaan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak penghasilan yaitu pajak pertama nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak bea materai, dan pajak bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, jumlah harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenai pajak bersifat final. Pembukuan subjek pajaknya yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang sedang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usahanya lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pencatatan subjek pajaknya yaitu wajib pajak orang pribadi yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Sebanyak 4 orang wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan. 3 diantaranya dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan bukti transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Dan 1 orang terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan bahkan menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun waktu 2012 sampai 2014. Solusi dari kasus ini yaitu dengan menegakkan hukum, yaitu dengan memberikan sanksi kepada para pelaku atau terdakwa dengan hukuman penjara dan hukuman denda 2 kali lipat dari jumlah yang sebenarnya. Kasus pajak pertama nilai. RW Direktur Operasional PTDC wajib pajak yang curang dalam membayar pajak pertama nilai. Terdakwa ini melakukan tindak pidana perpajakan yaitu dengan menggunakan faktur perpajakan yang tidak sah selama kurun waktu 2010 sampai 2012. Solusi dari kasus ini adalah dengan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan dan pencucian uang berupa hukuman penjara dan denda 2 kali lipat dari jumlah sebenarnya agar dapat memberikan efek gentar kepada para pelaku
dan tidak ada wajib pajak lainnya yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.